Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Baik, pada T08 ini yang berjudulkan transkrip, ini merupakan lanjutan dari T07 kemarin. Nah, pada tugas terstruktur kali ini, Anda akan mengembangkan sebuah fitur ke dalam akademik simulator. Pada sebuah transkrip tertuang, ini yang berjudulkan transkrip ini di driver one itu ada mendapatkan 100 poin. Pada sebuah transkrip tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studi. Pada transkrip yang pertama, mata kuliah ditampilkan secara historikis. Mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020-2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021-2022. Demikian juga berlaku untuk periode semester. Yang kedua, bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir akan ditampilkan. Berikut adalah format yang digunakan, yaitu Student Transcript Student ID. Simulator kemudian akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan performa mahasiswa untuk setiap pengambilan mata kuliah, enrollment. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini merupakan input yang akan kita masukkan. Ada pada baris. Ada student detail juga. Kita akan memasukkan transkripnya. Nah, ini outputnya. Jadi ini merupakan lanjutan dari yang kemarin. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan nih. Student transkrip ini akan menampilkan output yang dari sini. Nah, baik. Kita langsung saja. Tapi sebelum itu saya akan meng-share berapa yang saya dapatkan di T08 ini. Baik. Jadi yang saya dapatkan itu 75 dari 100, yang dimana ada 4 test case, jadi saya berhasil menyelesaikan 3. Nih, ada beberapa, pada test case terakhir itu saya tidak menyelesaikannya dengan baik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan code saya. Ini merupakan driver one-nya. Nah, ini tidak perlu lagi dijelaskan di package akademik ini, di mana ini harus kita kita buat, di mana ini kelas ini berada, lalu kita import. Nah, baris ini mengimpor pada baris 5 dan 6 ini mengimpor kelas scanner dan Java util array untuk membaca inputnya. Selanjutnya pada baris ke-12 yang dimana kita definisikan driver one ini. Selanjutnya ke static final string delimiter ini, di mana mendefinisikan konstanta delimiter ini untuk memisahkan token dalam input yang akan diberikan, dipisahkan menggunakan tagar. Selanjutnya ini public static void main ini, di mana kan ini untuk metode main yang program ini akan dimulai. Lalu kita execute, kita buat objek execute untuk melakukan operasi dari manajemen akademik ini. Selanjutnya ada scanner. Input scanner ini sampai ke string token ini kita deklarasikan scanner untuk membaca inputnya, dan variable input dan token ini digunakan untuk memproses input. Lalu kita melakukan loopingan while, loopingan yang tak terbatas, di mana ini akan terus berjalan sampai input yang dimasukkan menandakan akan berhenti. Nah, input pada baris 29 ini akan menampilkan triple dash, yang dimana ini akan diberhentikan. Selanjutnya pada baris 31 ini untuk menyimpan order dan menyimpan array. Switch ini untuk berdasarkan nilai dari order yang akan ditentukan sebelumnya. Memulai sebuah switch statement untuk nilai dari yang ditentukan sebelumnya. Lalu di sini ada case course add, case student add, lecturer add, lalu enrollment add, dan enrollment grade, enrollment remedial student details, course open, course history, student transcript, system out. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Pada course add ini untuk
menggunakan objek course baru digunakan untuk data yang diberikan. Ini akan dimasukkan ke dalam execute. Lalu student add juga. Ini untuk perintah menambahkan seorang student, yang dimana objek student ini menggunakan data yang akan diberikan lalu dimasukkan ke execute. Lalu lecturer juga seperti itu. Objek lecturer ini dibuat menggunakan data yang diberikan lalu dimasukkan ke execute. Enrollment add juga. Lalu enrollment grade juga. Nah, pada student detail di sini, ini juga perintah dari student detail, yang dimana ini akan dibuat lalu dicari berdasarkan nama yang diberikan, lalu detailnya akan dicetak. Lalu ada course open, course history. Nah, di ini di AKIS student transcript ini, kasus ini tuh menangani perintah dari transkrip dari seorang student tadi, lalu metode transkrip ini dipanggil dari objek execute dengan data yang diberikan. Lalu sistem out ini adalah mencetak hasil dari operasi yang dilakukan pada objek execute ini. Lalu di input scanner ini untuk menutup objek scanner yang setelah selesai digunakan. Driver one ini digunakan itu untuk membantu mengolah data akademik dari data course, student lecturer, dan operasi lainnya. Kita lanjut saja ke course.java-nya ya. Nah, ini public class course extend person ini didefinisikan merupakan class course ini subclass dari person. Sebenarnya tidak ada yang berbeda ini dari code-code T07 kemarin, karena kita hanya menggantinya di execute saja, yaitu menambahkan student transcriptnya. Tapi saya juga akan menjelaskan code saya di course.java ini. Nah, di sini ada public course pada baris 15 ini, yang ini konstruktornya. Lalu kita inisialisasikan atribut dari code ini, ada nama, kredit, dan passing grade-nya. Nah, di sini juga ada baris 24 ini konstruktornya. Kita inisialisasikan atribut code, name, dan credit, passing grade. Lalu public integer get credit ini menggunakan get credit untuk mengembalikan jumlah kredit untuk kursus, dan metode get passing grade ini untuk mengembalikan nilainya. Nah, public course similar ini digunakan untuk mencari kode dari kumpulan kursus ini. Selanjutnya di sini ada menggunakan override, yang dimana ini untuk mengembalikan representasi string dari objek course ini, termasuk dari code, name, credit, dan passing grade-nya. Lanjut, saya akan menjelaskan course opening-nya juga ya. Ini pada baris awal ini tidak perlu dijelaskan lagi mengapa itu dibuat, karena itu pasti harus dibuat di mana kelas itu berada. Lanjut, kita import. Selanjutnya pada baris kedua ini public class course opening implements comparable course opening ini kita definisikan kelas course, kita implementasikan interface comparable dengan parameter course opening, yang berarti ini course opening ini dapat dibandingkan satu sama lain. Nah, pada baris ke-12 sampai ke-15 ini kita definisikan atribut ada course, year, semester, dan init draft. Selanjutnya di sini ada, ini sama seperti tadi lagi. Kita langsung ke public course opening ini, yang dimana ini konstruktornya. Lalu di sini ada override, yang dimana ini kita implementasikan metode compare to, yang di mana ini comparable. Lalu kita bandingkan objek class course opening ini berdasarkan semesternya. Lalu di sini ada public course opening, yang dimana ini public course is opened ini, metode opened ini is open untuk memeriksa apakah suatu kursus dibuka untuk tahun dan semester tertentu. Lalu pada baris ke-65 ini menggunakan make draft. Make draft ini digunakan untuk membuat draft inisialisasi kursus. Ini mengambil array inisial dan kumpulan lecturer sebagai argumennya dan mengembalikan string yang berisi draft inisialisasi kursus. Nah, di sini ada public string get code, get year, get semester to string. Ini metode mendapatkan kode kursus, tahun, dan semesternya. Public to string ini digunakan, metode to string digantikan dari kelas objek yang mengembalikan representasi string dari objek
course opening mencakup kode kursus, nama kursus, kredit kursus, nilai lulus kursus, tahun, semester, dan draft inisialisasi. Baik, kita lanjut ke enrollment-nya ya. Enrollment.java. Ini juga tidak ada yang berbeda dari T07 kemarin, tapi kita akan menjelaskannya. Nah, baris ini pada baris ke awal dan sampai ke 9 ini tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, pada baris ke-12 ini, private final course student string academic year semester, yang dimana ini mendefinisikan atribut-atribut dari kelas enrollment-nya. Lanjut, di sini ada public enrollment pada baris ke-19 ini. Ini konstruktornya. Lanjut di sini pada baris ke-29 ini, kita membuat ini ada untuk menganalisasi ini atribut-atribut dengan yang diberikan itu adalah konstruktornya. Nah, di sini ada public get course, get student, get academic year, get semester, get grade, set grade ini untuk metode untuk mendapatkan dan mengatur nilai dari atributnya. Nah, public similar ini pada baris ke-82 ini untuk mencari pendaftaran yang memiliki atribut yang sama dengan diberikan. Metode similar. Lalu kita menggunakan boolean ini boolean remediable untuk memeriksa apakah pendaftaran dapat diambil remedial atau tidak. Lalu di sini ada public to string yang dimana ini mengembalikan representasi string dari objek enrollment. Jika nilai remedial tidak ada, ini itu hanya mencetak kode kursus, kode mahasiswa, tahun akademik, semester, dan nilai. Jika ada nilai remedial, itu juga mencetak nilai remedial. Lanjut saja kita ke execute. Nah, di sini yang tadi ditambahkan yaitu ada transkripnya. Baik, saya jelaskan ini pada baris awal yang tidak perlu lagi. Nah, di sini public class execute ini kita definisikan class execute ini akan mengoperasikan course, student, enrollment, lecturer, dan course openingnya. Nah, di private collection ini, nah baris ini pada baris 11 sampai 21 ini kita definisikan beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan objek kelas, menyimpan objek course, student, enrollment, lecturer, dan course opening. Nah, ini public execute ini dari baris ke-23 sampai 37, ini konstruktornya. Nah, pada baris ke-39 ini sampai ke 49 ini ada metode get student dan get course untuk mengembalikan koleksi semua mahasiswa dan semua kursusnya masing-masing. Nah, di sini ada public void print history, yang dimana metode print history ini untuk mencetak riwayat pembukaan kursus dan semua pendaftaran yang berkaitan. Selanjutnya di sini ada public void transcript. Nah, di sinilah yang kita akan tambahkan. Nah, inilah sesuai dengan judulnya, yaitu public void transcript ini, metode print transcript ini ditujukan untuk mencetak transkrip seorang mahasiswa berdasarkan kode yang diberikan. Nah, ini dia. Di sini juga ada langsung nah di sini nanti akan dikeluarkan. Lalu di sini ada public course opening, yang dimana ini public course opening ini juga dibuat untuk membuka kursus baru berdasarkan argumen yang diberikan, open course. Nah, di sini ada course, student, lecturer, yang dimana itu metode pushback ini dan get lecturers ini untuk menambahkan objek koleksi dan mendapatkan semua data dosen. Pushback. Nah, metode pushback, enrollment grade, enrollment remedy untuk mendaftarkan mahasiswa kursus, memberi nilai pendaftaran, memberi remedial, dan seperti itu. Selanjutnya public, ya ini. Selanjutnya override, yang dimana kita override mengembalikan representasi dari objek execute ini. Lalu dicetak semua informasi dari objek dan koleksi dari daftar. Lanjut saja, saya akan menjelaskan grade-nya. Ini juga tidak ada yang berbeda menurut saya ya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa enum grade ini yang dimana ini konstan yang memiliki nilai akademis yaitu A, B, dan seterusnya. A itu 4, B itu 3,
A itu 4, AB 3,5, B3, BC itu 2,5, C itu 2, D itu 1,0, E itu 0. Nah, NA itu 0. Nah, di sini ada ada letter yang dimana ini letter mewakili huruf nilai dan atribut double. Range ini untuk nilai rentang numeriknya. Lalu ada konstanter grade, ada metode getter dan get letter dan get range untuk mendapatkan nilai dan rentang numeriknya. Lalu ada get grade ini untuk mendapatkan nilai dari grade dan berdasarkan huruf nilai yang diberikan. NA ini digunakan untuk menunjukkan nilai yang tidak ada atau tidak berlaku. Ini non. Lanjut ke grade listnya. Pada grade list ini juga sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi kita jelaskan saja. Nah, kelas grade list ini membuat atribut ada private course, private final student, dan grade. Lalu ada constructor grade list, menerima objek dari course dan studentnya, dan nilai dari grade ini dalam bentuk string. Lalu ada metode set grade, create new object yang digunakan untuk mengatur nilai dari grade baru. Metode-metode lain yaitu ada get code, get ID, get credit, dan get grade ini untuk mengakses informasi tentang kursus mahasiswa, kredit kursus, dan nilai grade-nya. Lanjut saja ke lecturer-nya. Sama seperti tadi lagi, yang mana kelas lecturer ini merupakan subkelas dari kelas person, sehingga mewarisi atribut dari code dan name. Lalu di sini ada kelas lecturer memiliki atribut, yaitu ada email, initial, dan studi program. Lalu ada konstruktor lecturer untuk menginisialisasi semua atribut dari objek dosen. Nah, ini metode get email dan get initial untuk mengakses informasi tentang email dan inisial dosennya. Lalu metode toString untuk menghasilkan representasi dari objek dosen ini. Begitu terus. Nah, kita ini ke personnya sekarang. Kelas person ini merupakan kelas abstrak. Nah, dia jadi yang berarti tidak dapat membuat objek langsung dari kelas ini. Kelas ini menyimpan atau memiliki dua atribut, code dan name, digunakan untuk menyimpan code dan nama dari entitas. Nah, di sini dia menggunakan set code dan set name untuk mengatur nilai dari atribut code dan name. Lalu ada get code dan get name mengembalikan dari code dan name. Lalu kita menggunakan metode toString untuk menghasilkan representasi dari objek person ini. Ini dibuat itu merupakan seperti tadi extend person gitu. Bukan kelas abstraknya gitu. Dan lanjut saja kita ke semester ini. Semester ini memiliki beberapa nilai konstan yang mewakili nilai semester. Seperti RGB itu ganjil, even itu genap, short itu pendek, dan NA itu tidak berlaku. Nah, konstanta yang memiliki atribut string word memiliki mewakili nama semester. Konstruktor semester ini untuk menginisialisasi nilai dari setiap konstanta. Nah, metode getWord ini untuk mendapatkan nama semesternya, metode find semester ini atau string semester untuk mencari dan mengembalikan konstanta semesternya berdasarkan nama semester yang diberikan. Jika tidak ditemukan, maka dia mengembalikan dan nilainya itu 0. Yang terakhir, saya akan menjelaskan dari student.java-nya, yang dimana ini juga seperti tidak ada perubahan. Nah, kelas student ini merupakan turunan dari person tadi, sehingga mewarisi dari code dan name-nya. Lanjut kelas student ini ada atribut year, studi program, dan grade list. Adapun konstruktor student ini untuk menginisialisasi semua atribut dari objek mahasiswa. Metode similar ini untuk mencari objek mahasiswa yang dicari dalam objek mahasiswa dalam koleksi mahasiswanya. Lalu ada put grade list no object untuk menambahkan nilai mahasiswa ke dalam daftar nilai mahasiswa. Lalu ada metode details digunakan untuk menghasilkan detail ini menggunakan untuk menghasilkan detail lengkap mahasiswa termasuk IPK dan total kreditnya. Metode ini untuk menghitung IPK mengambil ini GPA tadi, mengambil rata-rata yang berbobot dari nilai mahasiswa tadi. Lalu di metode toString ini kita menghasilkan representasi dari mahasiswa ini. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk dari code-nya. Baik, ini kita melihat classroom.yml. Nah, ini dia. Nah, di sini ada make test. Ini inputnya.
Dan ini outputnya ini mendapatkan satu test case-nya itu mendapatkan 25 poin. Nah, di sini ada 4 test case. Dikarenakan ini terlalu ke sini, terlalu tidak, kalau saya copy ini, maka dia akan tercopy juga baris-baris depannya itu. Nah, jadi saya membuat baru di .txt ini. Nah, saya buat rapi lagi. Ini untuk inputnya dan ini untuk outputnya. Jadi semua test case-nya ini ada 4. Sini saya buat. Baik, kita akan coba ya. Kita run. Make, make dash 01. Nah, kita copy ya untuk yang pertamanya. Nah, baik, mari kita lihat di sini ya outputnya. Sini ada Bang Marcel Simanjuntak, yang dimana ini mendapatkan sebentar. Nah, di sini pada baris ini sesuai kan? Nah, lalu di sini ada enrollment remedial. Nah, ini ada student detail lagi. Nah, di sini ada student transcriptnya. Ini dia. Yang dimana itu akan mengampilkan seperti ini. Marcelino, juga Marcel. Nah, pada baris ini mengalami perbedaan, yaitu di mana IPK-nya ini 321 dan 7, lalu di sini 3, 14 dan 11. Itu mengalami perbedaannya. Yang lainnya dia sudah sama. Sebentar. Nah, baik. Kita lanjut lagi untuk yang kedua. Saya mengalami perbedaan pada baris tersebut. Lalu saya mencari ke pair saya, tetapi saya tidak menemukan solusinya. Mungkin saya kurang baik dalam memberikan pertanyaan dan tidak sesuai dengan yang diberikan GPT saya. Nah, di sini juga sudah sesuai. Sini ada student detailnya dengan NIM 01, ada Bang Marcelino, student detail 02, ada Bang Yoga, lalu ada Bang Marcelino. Nah, ini ada student transkripnya sesuai. Selanjutnya ke yang ketiga. Kita lihat student transkripnya. Ini dia. Student transkrip. Ini. Ada Bang Yoga. Ini. Sudah sesuai ya. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Kita lihat satu-satu. Apakah sudah sesuai? Course history, student transcript, ya, BBB, BC, AB, nah, 329. Nah, mungkin di kendala saya dalam memahami student transcript yang pada tes yang pertama tadi itu, yang dimana tidak sesuai dengan yang saya mau. Yang tadi IPK-nya 321, tapi yang keluar 314, seperti itu. Baik. Saya akan menunjukkan yang terakhir berapa nilai saya lagi. Nah, ini nilai saya yang saya dapatkan itu 75/100. Baik, mungkin kendalanya itu dalam memberikan pertanyaan kepada peer saya harus lebih baik, atau metode student transcript itu bagaimana. Dan kadang GPT ini tidak memberikan apa ya, kalau kita masukkan code kita atau kita bertanya dari errornya ini, dia memberikan
code yang itu saja. Saya mungkin mengalami sedikit kesal pada GPT ini karena dia selalu memberikan code yang itu saja, dan saya sudah mengatakan bahwa code yang Anda berikan ini selalu sama dan tidak memberikan solusinya seperti itu. Tapi selalu dia memberikan seperti itu. Ini saya harus lebih baik lagi dalam menanyakan sesuatu kepada GPT ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.